Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus Kristus, Raja semesta alam. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Gereja Katolik yang kudus merayakan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Hari Raya Kristus Raja ini merupakan akhir dari peredaran tahun liturgi kita selama 1 tahun ini. Dan minggu depan kita akan mengawali tahun liturgi yang baru, yaitu hari Minggu Advent yang pertama. Tempora mutantur et nos mutamur inilis. Waktu berputar dan kita pun berputar di dalamnya. Bagi manusia, waktu itu terbatas. Pemazmur mengatakan bahwa umur manusia hanya 70 tahun atau 80 tahun jika kuat. Dalam kurun waktu yang relatif singkat itulah kita berjuang. Kita memperjuangkan hidup kita di dunia ini. Kita bersusah payah untuk mengusahakan kebahagiaan hidup kita dan orang-orang yang kita kasihi dengan bercucuran keringat dan air mata. Dalam rentang waktu yang sama pula, kita memperjuangkan iman kekatolikan kita. Tentu ada banyak sekali pengalaman jatuh dan bangunnya.
Ada kalanya kita terjatuh dan terjerembab dalam dosa dan pembangkangan terhadap kasih Tuhan. Itulah perjalanan hidup manusia. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang beriman, kita meyakini bahwa ada hidup sesudah kehidupan di dunia ini. Kehidupan itu tidak lagi terikat dengan waktu. Itulah hidup yang abadi. Dalam keyakinan itulah kita berjuang agar kelak layak dipersatukan dalam kebahagiaan abadi di surga bersama para kudus dan para malaikat. Dan tolak ukurnya ialah apa yang kita lakukan selama kita berada di dunia ini. Iman kita kepada Allah yang nyata dalam perbuatan kasih, itulah yang menjadikan kita pantas memasuki kerajaan surga. Pada waktunya, kita semua akan dihakimi seturut perbuatan kita masing-masing. Itulah saudara dan saudari yang dengan jelas dinyatakan kepada kita lewat Injil hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, boro-boro membantu orang lain, saya pun masih hidup susah. Begitulah sering kita dengar dari mereka yang tidak mau membantu sesamanya yang sedang kesusahan. Itulah reaksi spontan orang yang selalu menganggap bahwa hidupnya lah yang paling menderita. Dialah yang seharusnya ditolong dalam kesulitannya. Dia tidak ada waktu untuk meringankan beban orang lain. Dia terlalu egois untuk membantu sesamanya. Dan dengan berbagai alasan, ia menghindar untuk menolong sesamanya. Di tempat lain, kita tentu pernah melihat ada orang yang sudah hidup dalam kelimpahan harta, tetapi hidupnya tetap miskin. Miskin kepedulian, miskin belas kasih, miskin empati. Ia tak mengacuhkan orang-orang yang menderita di sekitarnya. Hatinya tak bergeming melihat orang yang menderita. Ia seakan menutup mata bagi mereka yang kelaparan, kehausan, yang tidak memiliki tempat tinggal, yang tidak memiliki pakaian yang layak, yang sakit, yang dipenjara, yang membutuhkan perhatian dan uluran tangan. Merekalah orang-orang yang berada di sebelah kiri Anak Manusia itu, Sang Raja itu, yang oleh gembala disebut sebagai kelompok kambing. Hal yang membuat hati menjadi miris. Tidak jarang kelompok kambing itu adalah mereka yang sangat baik hidup keagamaannya. Mereka mengaku sangat mengasihi Allah di dalam gereja, tetapi lupa mengasihi Allah dalam diri mereka yang menderita di sekitar mereka. Maka pada hari penghakiman terakhir, mereka akan dienyahkan dari hadapan Anak Manusia dan masuk ke dalam api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Betapa menyedihkan dan mengerikannya saat itu. Mereka disamakan dengan iblis dan hidup dalam siksa abadi selamanya. Saudara-saudari yang terkasih, Mother Teresa dari Kalkuta pernah berkisah tentang seorang laki-laki yang diangkatnya dari selokan dan membawanya ke rumah. Separuh badannya telah dimakan belatung. Saat Mother Teresa merawatnya, laki-laki itu berkata, "Saya telah hidup seperti binatang di jalan, tetapi saya akan mati seperti malaikat, dikasihi dan dipedulikan." Mother Teresa kemudian berkata, "Sungguh luar biasa, saya melihat kebesaran jiwa laki-laki itu yang dapat berbicara dan mati seperti itu, tanpa mempersalahkan orang lain dan lingkungannya ataupun membanding-bandingkan hidupnya." Saudara-saudari yang terkasih, masih seringkah kita melihat tindakan belas kasih itu di sekitar kita? Atau pemandangan itu sudah sangat langka? Seberapa banyakkah domba-domba yang berada di sebelah kanan Sang Raja itu, yang dipujinya sebagai yang terberkati oleh Bapaknya dan menerima kerajaan surga itu? Apakah kita termasuk di dalamnya? Tanyakanlah itu pada hatimu yang mengaku mengimani Kristus Sang Raja semesta alam. Dia ada di dalam diri mereka yang lapar dan haus, yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak, yang terlantar, yang menderita sakit, yang kedinginan karena tak punya pakaian, yang dipenjara, yang terasing, yang teraniaya, yang menantikan perhatian, yang membutuhkan cinta dan belas kasihan. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk meringankan beban hidup mereka, kita sudah melakukannya bagi Kristus.
Itulah yang diteladankan oleh Yesus lewat kehadirannya di dunia ini. Itulah inti seluruh hidup dan pengajarannya. Mengasihi Allah dan sesama itu sama pentingnya. Ganjaran bagi setiap domba yang berdiri di sebelah kanan Raja semesta alam dalam penghakiman terakhir itu ialah hidup dalam keabadian dan kebahagiaan surgawi yang telah disediakan bagi setiap orang yang mengasihi Allah dan sesamanya dengan sama baiknya. Semoga kelak bila tiba saatnya kita didapatinya telah melakukan perintah kasih-Nya dan ditempatkan di sebelah kanannya sebagai domba-domba yang akan dimahkotai dengan kemuliaan dalam kerajaan-Nya. Semoga hidup kita memancarkan kelembutan, damai, kasih, dan kemuliaan Allah bagi saudara-saudari kita yang menderita. Semoga kita lebih ingin mengasihi daripada dikasihi. Amin.